Tapi kan itu yang namanya hidup lah kita. Karena saya juga kan dulu dari bawah juga kan. Maksudnya ya udahlah, sama-sama lah kita kalau memang bisa saling membantu. Ini adalah bapaknya kawan saya. Jadi saya punya teman sama Baim Wong, namanya Bro Kiki. Ya ini nih ayahnya Bro Kiki. Dulu saya pernah udah lama pernah main ke rumahnya beliau juga. Ternyata Pak Haji ini tuan tanah di Jagakarsa. Di sini ini yang namanya Om Susilo. Jadi Om Susilo ini berpartner sama aku. Ini tempatnya punya beliau. Saya minta izin, Om boleh nggak Om kita bermitra Om. Akhirnya alhamdulillah, jadi aku bilang ini mau support UMKM. Ini benar-benar jadi banyak banget harapannya untuk UMKM kaki lima. Ayo mudah-mudahan para pebisnis ataupun investor, ayo kita lirik juga UMKM. Saya juga kan sama Mas Kesang kemarin mau buka di BSD itu lahannya kalau nggak salah besar banget tuh, berapa hektar ya, 2 hektar atau 20 hektar lupa tuh. Di sana siapin nanti kumpulin UMKM. Jadi memang saya lagi senang untuk kalau ada UMKM yang bagus, yang enak dan juga orangnya juga personalitinya baik, ayo kita support. Ini sama kalau Om Susilo ini memang pemain lama, ini beliau bisnisnya di mana-mana lah. Ini kita hormati. Sebenarnya namanya Rojo Sambal itu sebenarnya gini awalnya itu saya sama Putra itu ribut. Waktu itu nggak sengaja saya ke rumahnya, ke tempatnya, ke Kalibata ya. Kalibata. Langsung dia, udah gue invest, dikejar sama dia. Langsung tanda tangan di situ Pak, beli materai dia. Iya. Habis gitu, udah lah Put, ayo. Tiba-tiba setelah itu kan vlognya naik. Aduh, rame banget ya di Kalibatanya. Ya, rame banget, yang tadinya dulu cuma 1 jutaan kali ya sehari. Ya sekarang naik lah jadi berkali-kali lipat gitu kan. Udah naik banget ya pokoknya. Dari 1 jutaan, 2 jutaan bisa jadi 8 juta, 10 juta deh. Bisa lebih kadang. Ya udah akhirnya buka juga, kita ada juga yang kafe di Bintaro itu ya. Iya, konsepnya beda, restoran. Kalau aku ajarin dia juga supaya ayo Put biar bisa jadi pebisnis. Betul. Bikin kafe yang naik kelas tapi harganya jangan terlalu mahal. Betul. Jadi ada Rojo Sambal, ada Rojo Setaman. Jadi kalau yang kafe itu namanya Rojo Setaman. Tapi bentuk kerjasamanya seperti apa sih? Ya, apanya? Bentuk kerjasamanya seperti apa? Kalau bentuk kerjasamanya sama Om ya biasa aja lah, seperti anak ke orang tua. Maksudnya ya kalau aku berbisnis yang penting kita sama-sama happy. Aku juga memberikan yang terbaik dari tenaga, pikiran, intangible value yang lain yang aku punya. Mungkin dari ya ini juga kan bentuk aku juga sebagai owner, sebagai ya kita sebagai founder sama-sama ini sebagai investor lah anggapnya, partner. Ya aku datang, aku post terus. Jadi aku juga akan sering setiap, makanya ini dekat rumah juga kan. Jadi sama-sama kita punya value yang benar-benar kita all out. Nanti insya Allah di Bandung juga ya Om ya. Nanti kita ke Bandung juga. Jadi insya Allah aku ngajarin Putra, ayo Put, Rojo Sambal ini kita Indonesiakan. Jadi maksudnya siap-siap. Nanti ada partner-partner yang lain juga di luar kota. Targetnya kita sih kita pengen punya 100 lah. Wih, jadi udah ganteng sekarang Bro. Dulu lu kayaknya kucel nih, sekarang udah ganteng nih Bro ya. Ngulitin lele. Ya tapi kan itu yang namanya hidup lah kita. Karena saya juga kan dulu dari bawah juga kan. Maksudnya ya udahlah, sama-sama lah kita kalau memang bisa saling membantu, saling mensupport. Ya alhamdulillah. Ada pertimbangan tertentu nggak sih untuk investasi ke suatu bisnis? Ya kalau investasi itu yang paling penting itu kalau aku bukan melihat produknya dulu. Kalau produk itu sama-sama kita bisa upayakan. Tetapi yang penting secara chemistry, personalize-nya dulu. Kayak Putra anaknya baik, dia juga orangnya sopan gitu, nggak gimana-gimana. Sama Om Susilo juga udah kenal. Wah aku udah kenal lama juga. Dari 15 tahun yang lalu lah. Terus saya jadi wah Om boleh nggak Om? Wah alhamdulillah ternyata ini di sini tuh kalau kalian tadi ngeliat tuh mobil-mobil antik, motor-motor antik nih punyanya koleksinya Om Susilo, hobinya beliau. Jadi di sini orang-orang bisa sambil makan, bisa sambil menikmati lihat-lihat mobil, ada tempat mainan anak juga ya. Ada tempat. Jadi di sini one stop lah. Yang paling disukai dari Rojo Sambal apa sih buat anak? Rojo Sambal itu bebeknya itu dagingnya empuk banget dan gak amis. Kedua ayamnya juga empuk banget dan amis. Dan sambalnya itu beda dari yang lain. Ada sambal yang pedesnya tuh semua orang pada bilang enak, sama ada sambal hitamnya.
Dan aku juga nggak tahu ya, yang di kaki lima tuh orang tuh mungkin masyarakat Indonesia tuh senang mereka kaki lima style ataupun yang harganya nggak terlalu mahal. Bumbu rahasianya lu jangan kasih tahu ya, itu orang-orang bahaya bro, kita aja bro. Tapi yang pasti kalau aku di sini sebagai investor, sebagai konsultan bisnisnya Putra, jadi ya udahlah, ayo Put kita kembangin sama-sama gitu aja. Karena dulu juga kan aku bisnis dari nol juga belajar. Emang sekarang zamannya kita bisa berkolaborasi sama siapa aja. Ini UMKM pertama atau seperti apa? Atau nanti ada rencana lain untuk UMKM lain? Aku sih rencananya nanti mau ada UMKM selanjutnya, tapi aku fokusin dulu sama Putra. Emang Mas Kesang juga kemarin udah ada beberapa juga, tapi kalau itu kan aku bermitra, jadi ada yang aku sendiri, ada yang bermitra. Kalau yang aku sendiri rasanya sama Putra dulu, tapi kayaknya Gigi juga lagi mencari juga nih Gigi nih. Gigi juga jadi terinspirasi sama suaminya, dia jadi nggak mau kalah nih. Gigi juga, wah aku juga mau cari nih kata Nagita nih. Ya udah kamu cari, kamu bisa nggak nyari kayak aku? Wah, dia kayaknya lagi mau nyari juga. Berinvestasi ke UMKM sudah seperti lama atau seperti apa sebelumnya? Apa? Investasi ke UMKM sudah sejak lama atau seperti apa? Oh, sebenarnya udah lama tapi terrealisasinya baru. Karena nggak gampang nyari partner, nggak gampang nyari. Gini kalau misalnya kayak aku sama Putra ini penjajakannya kan harus kenal dulu, kenal backgroundnya dulu. Jadi kita juga aku tuh kalau berbisnis tuh benar-benar sekarang berhati-hati juga, karena paling penting itu personalitinya dulu sih. Personalitinya kalau cocok, masalah makanan, masalah apa itu semua kita bisa pelajari, bisa kita cari. Yang penting orangnya cocok dulu. Nah, berarti ini udah cocok nih bicara untuk chemistry ketiganya ini Pak. Saya sama beliau sih harus belajar sama beliau. Ini udah pemain lama bro, kita belum punya mobil dia mobil banyak. Jadi ya alhamdulillah, intinya saya di sini udah hari begini tuh, maksudnya zaman sekarang ya udahlah kita berkolaborasi, bermitra, atau juga rezeki nggak akan ketuker ya Om ya, rezeki nggak akan ketuker ya, semua juga pemberian Allah. Semakin banyak kita bermitra, semakin banyak ada niat baik terkumpul, pasti rezekinya semakin banyak. Kita berbagi rezeki di sini, misalnya bertiga ada berbagi, ya nggak akan habis juga rezekinya, pasti aja nanti dikasih lagi sama Allah kalau memang niatnya baik. Apa jadi duta UMKM Kak? Belum tahu juga. Kalau saya Pak Menteri. Enggak lah, aku gini aja dulu. Ini masih banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan, karena lagi fokus aja ini di F&B, terus ada yang di tempat lain-lain. Ya kan rencananya supaya umur 40 tuh aku lebih santai gitu. Banyak artis ada yang mau diajak ke sini juga nggak sih ya, yang udah nyobain Rojo Sambal itu siapa? Banyak orang nyobain Rojo Sambal tuh di Andara ya. Ya, jadi banyak tamu-tamu artis, tamu-tamu klien setiap kali ke rumah aku yang di Andara, yang di kompleks, sama atau ke rumah aku yang ada di Lambang Tenisnya, pasti setiap tamu aku mau teman-teman artis, bro cobain dong Rojo Sambal bro, semuanya. Dan alhamdulillah pada bilang enak. Dan itu ngantrinya Rojo Sambal itu orang bisa sejam nanti dan lain-lain. Ya, ada yang 4 jam, waktu itu sampai ngomel-ngomel, maaf ya. Ya sebenarnya ya mohon maaf, kita juga sebenarnya kan ya masih belajar juga, kita kaget juga gitu, ternyata animonya banyak. Jadi memang kalau kayak di kaki lima gitu kan tempatnya cuma sedikit, paling tempat duduknya berapa, 20-25 duduk ya? 40-an. Yang 40-an di Andara ya. Yang di Andara 40-an Yang duduk. Di Kalibata 20-an. Yang antri bisa 150 orang, bisa 100 orang. Ya nggak apa-apa sih. Aku lebih seneng aku bisnis kayak begini, lebih merakyat gitu, lebih seneng aja gitu. Harganya affordable, jadi ngelihat antusiasme orang tuh banyak banget, dan mereka kan jujur gitu, reviewnya jujur. Mau ngajak temen aktif juga nggak, kayak Kak Baim katanya kan kenal Pak juga nih, kayak join gitu. Baim tuh udah banyak juga bisnisnya. Kalau kadang Baim suka, ayo bro kita cari yang, ya kan kayak gitu kan jodoh-jodohan. Gue sama Baim belum ketemu lagi malah bisnis barengnya. Jadi ya kayak gitu jodoh-jodohan, tapi aku tidak menutup kemungkinan berbisnis sama siapa aja sih. Kalau bisnis sukses bakal keluar dari dunia artisan atau gimana? Enggak lah, kalau di dunia artis tuh aku udah mendarah daging, karena aku dari umur 12 tahun ya sampai sekarang. Jadi udah hampir 25 tahun lah, dulu 24 tahun udah cinta banget sama dunia entertain. Tapi ya namanya manusia juga terkadang ada tamasiannya lah, kadang masih. Ya tapi kalaupun nanti bisnisnya udah jalan, ya kalau syuting itu tetap aku nggak akan pernah tinggalkan, meskipun tanda kutip aku pensiunnya itu bukan pensiun nggak syuting, tapi pensiun ngejar setoran gitu, lebih santai, lebih relax. Terus tapi bagi kualitas sama anak-anak itu apalagi udah mulai. Iya nih kayak bang sama Rafathar, kadang kalau aku ajak misalnya aku pembukaan toko gini, kadang kasihan kan
ya namanya juga anak kecil kalau penuh orang gitu, jadi ya paling aku di rumah aja main game. Kadang Rafathar tuh kalau kita liburan juga keluar kota, yang nggak menyalahkan orang juga ya senang juga kita ada orang yang Rafathar, tapi mungkin anak kecil kalau lagi main dia suka gitu, jadi kadang ya udah ke Singapura atau kemana. Tapi aku selalu ngajarin Rafathar kok, Rafathar nggak apa-apa, itu namanya orang, karena kita kan kebetulan papa kerjanya di entertain, jadi gue ngasih pengertian juga ke anak gue. Ya namanya anak kecil kalau lagi moodnya bagus dia suka happy, tapi kalau nggak ya pengen main gitu aja sih. Sorry mengenai Rafathar ya, kan sempat posting di Instagram Rafathar atau kayak cita-cita pengen jadi timnas profesional tuh gimana sih mungkin? Oh enggak, emang Rafathar tuh pengen banget jadi pemain bola, ya namanya juga anak kecil berubah. Dulu gue pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi pemain bola, pengen jadi James Bond, beda namanya anak kecil, biarin aja. Mas 3 pertanyaan lagi seputar Rojo Sambel ya. Di sini mau jalan lagi. Dan Rafathar kemarin dapat itu yang Rafathar? apa yang merit itu yang di sekolah. Oh Rafathar ya, kemarin dia dapat apa kayak penghargaan di sekolahnya, dia basketnya bagus ya, dia senang olahraga sih. Ya alhamdulillah, meskipun Rafathar tuh kadang minta maaf juga gitu kalau misalnya diajak syuting suka nggak mau ataupun ini, karena memang dia anaknya beda sama aku kali ya, dia lebih introvert gitu. Jadi kadang dia suka nunggu moodnya dulu, kalau memang udah ngerasa deket baru dia, ya beda-beda sih. Kalau Ryanza mungkin lebih santai. Tapi kan persiapan bagaimana sama bola gimana nih mendukung? Nggak apa-apa, aku pokoknya anakku mau ngapain aja, yang penting dia berkah, bisa bawa berkah aja mau. Aku selalu bilang sama anak aku, Rafathar mau kerja apapun yang penting jujur, halal, udah gitu. Persiapan haji ya persiapan haji masih belum tahu nih berangkat atau enggak nih bro. Ya namanya juga kayak begini selalu aku udah 5 tahun berturut pasti aja ada, ya namanya juga ya kalau memang udah waktunya pergi masih pergi, kalau enggak ya nggak apa-apa, mungkin ada rencana lain. Iya nantilah kalau pergi ya dikasih tahu, kalau enggak ya mungkin tahun depan, selalu begitu. Ada kekhawatiran juga sahabat kemarin kan? Ya ada aja, karena kan aku mau ajakin Mama Ami kan, aku tergantung Mama. Kalau Mama bilang ayo berangkat, kalau kata Mama jadi deh tahun depan. Aku karena kan mau nemenin Mama.